Saya terima kasih sekali diundang di Des Natalis ke-60 Gamkini. Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri. Sebenarnya saya sudah siap untuk hadir ke sana, tapi tiba-tiba Presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Kemudian ada kritik ketika satu orang menteri begitu ya mendapatkan banyak penugasan assignment ya. Tetapi kan bisa jadi ya Presiden dalam hal ini Pak Jokowi ya fokusnya apalagi di sisa masa pemerintahnya yang makin mendekat ini fokusnya adalah any problem ya can be made done, artinya bisa diselesaikan. Pemerintahan kaitannya dengan Presiden Jokowi ini tentu juga perlu ada pemerataan tugas ya. Jadi ada semacam pembagian job desk yang proporsional sehingga tidak terkesan menumpuk atau memusat hanya di salah satu menteri ya. Bisa dibilang tepat, bisa tidak ya. Bisa dikatakan tepat kalau alasannya adalah semata-mata mungkin karena Menko Equine gitu ya dan Menteri Perdagangan lagi ada di Davos pertemuan World Economic Forum. Tetapi bisa dibilang tidak tepat karena semua hal, semua masalah akhirnya bermuara kepada seorang Menko yang seperti tadi yang Anda sampaikan sendiri ya di footage tadi. Lalu udah banyak orang yang mempertanyakan karena tugas beliau itu sudah terlalu banyak. Nah, saya sebenarnya hanya membantu. Jadi apa yang dibuat oleh teman-teman yang lain saya kira sudah bagus. Nah, jadi saya hanya memoles sedikit-dikit aja dan tadi kalau data yang tadi sih lihat angka semua udah baik. Jadi supply tidak menjadi isu lagi. Kemudian tinggal masalah distribusi kita awasi ekspor. Tadi saya baru juga lapor Presiden, sudah kita buka dan kita bisa tingkatin cepat kalau nanti confidence dalam ini sudah jalan. Dan saya pikir dalam 1 minggu ini insya Allah akan jalan. Pak Luhut luar biasa, kepercayaan Pak Jokowi. Minyak goreng juga diurus. Sebenarnya itu haknya Presiden, tetapi dalam manajemen bisa jadi itu merusak sistem, merusak suasana kerja. Ayo, pemerintah betul-betul kerja, monggo tunjuk siapa saja, sesuai tupoksi lebih bagus. Monggo kalau mau Pak Jokowi, tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti dulu lagi, Rp14.000 1 liter. Jokowi minta Luhut juga urusi minyak goreng. Ekonomi, kenapa menteri teknisnya tidak diganti? Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus minyak goreng. Tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng, ujar Luhut dikutip dari kompas.com Senin 23/5/2022. Ini bukan kali pertama Jokowi mengutus Luhut untuk mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam. Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Juli 2020. Selain itu, Luhut juga mendapat tugas untuk menyelesaikan salah satu proyek penting di era Jokowi. Ia ditunjuk sebagai pimpinan dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kementerian Teknis gagal menyelesaikan tugasnya. Ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies
Bima Yudhistira menilai keterlibatan Luhut dalam penanganan minyak goreng terlalu jauh sebab menurutnya masih banyak urusan yang jauh lebih relevan seperti memastikan Tesla membangun pabrik di Batang, Jawa Tengah atau mendorong target realisasi investasi Rp 1,2 triliun pada 2022. Dua tugas itu sudah sangat berat, jadi tidak perlu ikut campur soal minyak goreng yang menjadi ranah Menko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Perindustrian, ujar Bima saat dihubungi Kompas.com hari Rabu tanggal 25 bulan 5 2022. Bima berpendapat penunjukan Luhut menunjukkan bahwa kementerian teknis yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini telah gagal menyelesaikan tugasnya. Ini berarti kementerian teknis gagal setelah uji coba berbagai kebijakan termasuk pelarangan ekspor CPO. Kenapa menteri teknisnya tidak diganti? Tanya Bima. Menunjukkan ada masalah serius menurutnya. Kredibilitas Menteri Teknis juga tercoreng karena kasus korupsi minyak goreng, sehingga pengusaha takut dan pedagang juga tidak mau mengikuti arahan Menteri Perdagangan. Sebelum memberi penugasan ke Menko Marves, harusnya Presiden evaluasi dulu Mendag dan Menperin, tutur dia. Bima menyebut indikasi masuknya Menko Marves juga menunjukkan ada masalah serius, bahkan sudah masuk lampu kuning terkait persoalan minyak goreng. Padahal menurutnya masalah distribusi minyak goreng curah cukup diatur oleh Perum Bulog saja, sehingga rantai pasok bisa dipangkas dan harga bisa lebih wajar di level konsumen akhir. Tidak perlu berlebihan, gunakan KTP untuk syarat pembelian minyak goreng. Lagi pula, yang jadi sasaran kan masyarakat berpendapatan rendah, katanya. Ini bukan pemilu atau kemarin karena terpaksa saat pandemi masyarakat harus download Peduli Lindungi. Konyol beli minyak goreng dengan KTP di negara produsen minyak goreng sawit terbesar di dunia, tambahnya. Sehingga ia berujar ide-ide liar semacam ini tidak menyelesaikan masalah mahalnya harga minyak goreng. Lanjut Bima, belum lagi persoalan minyak goreng kemasan yang harganya masih di atas Rp 26.000 per liter rata-rata nasional. Karena acuan yang digunakan adalah mekanisme pasar. Pasca regulasi pembukaan keran ekspor, harga CPO di pasar internasional naik 1,5% ke level Rp6,207 per ton, bukan malah turun. Yang jadi persoalan, harga minyak kemasan akan semakin mahal kalau acuan pasar naik, tutupnya. Pengamat kebijakan publik Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat, sanksi Luhut Panjaitan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah ke Rp 11.500 per liter, yang merupakan harga eceran tertinggi pada awal Februari 2022 lalu. Saat ini, HIT minyak goreng sudah berkisar Rp 14.000 per liter dan Rp 15.000 per kilogram. Ahmad menyebutkan sedikitnya ada dua penyebab Luhut tak mampu menurunkan harga minyak goreng. Pertama, Luhut dinilai tidak independen ketika berhadapan dengan para pengusaha minyak nabati tersebut. Sejumlah tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebelumnya, menurut Ahmad, punya kedekatan khusus dengan Luhut. Ahmad mencontohkan 3 tersangka seperti Komunitas PT Wilmar Nabati Indonesia, yakni MPT, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, yaitu SM, dan General Manager di bagian General Affairs PT Musimas, yaitu PTS, yang dinilai dekat dengan Luhut. Seluruh ketiga tersangka disebutkan di sosmed memiliki hubungan khusus dengan LBP, khususnya saudara MPT.
Komisaris Wilmar yang kabarnya memiliki kursi khusus di kantor Kemenko Marves, ujar Ahmad dalam keterangan tertulis Rabu 26 Mei 2022. Alasan kedua, kata Ahmad, adalah rantai distribusi minyak goreng yang terlalu kompleks untuk disimplifikasi. Hal ini membuat para distributor minyak goreng lebih senang menjual minyak goreng dengan harga tinggi, sehingga para distributor enggan menjualnya ke pasar curah dan lebih memilih ke pasar kemasan dan premium. Saat ini menurut dia pengusaha sawit menginginkan harga berada di level sekarang, yakni minyak goreng di curah sekitar Rp 16.900 dan kemasan sekitar 24 sampai 25.000 per liter. Oleh karena itu, pendekatan pasar tidak akan berhasil karena terdapat market failure, ucap Ahmad, sehingga pemerintah harus melakukan inversion terhadap failure tersebut. Menteri Luhut sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk ikut mengatasi masalah, diharapkan dapat mengkoordinasikan hal-hal terkait minyak goreng dan mengawasinya bersama Satgas Pangan.